Ini dia teman-teman, hasil sortir kita hari ini ya. Di sini yang bergerak-bergerak dengan berwarna hitam atau coklat ya. Ini adalah prapupa teman-teman. Tapi ada juga yang sudah tidak bergerak, hitam tua atau hitam ya, hitam pekat atau coklat tua ya. Nah ini yang sudah menjadi pupa. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengambil kasgot ya, atau kotoran sisa maggot. Ini fungsinya untuk pupuk tanaman. Oke ya, kita lihat. Nah di sini kasgot-kasgot ini saya rekomendasikan diambil dari media yang memang kering ya. Di sini kan ada beberapa yang memang masih basah, itu didiamkan dulu aja sampai kering. Nah ini yang kering baru kita bisa panen teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga saya nyortir juga ya untuk kayak ampas-ampas yang memang sudah tidak bisa dimakan lagi oleh mereka ya, kayak kulit-kulit yang sudah menghitam. Nah ini saya mau misahin juga, walaupun sudah tidak bisa dimakan oleh maggot ya, namun ini bisa menjadi pupuk teman-teman. Jadi jangan kita sia-siakan ya. Nah ini ya teman-teman, ini adalah hasil dari kotoran-kotoran maggot. Kayaknya kelihatan kayak tanah ya, cuman ini bukan tanah karena saya di sini tidak mencampur dengan media tanah. Di sini adalah bekatul-bekatul atau dari hasil penguraian mereka sendiri ya. Nantinya akan terlihat jadi seperti ini ya, kayak remah-remah atau bubuk ya, kalau bahasa Sundanya ini, atau ini sudah tercacah halus nih, kayak gini nih. Ini hasil dari makan mereka ini teman-teman, pengolahan mereka. Awalnya sampah organik, nah lama-lama jadi aja kayak kasgot ini teman-teman nih. Nah teman-teman, satu yang diingat ya, di sini tidak ada bau teman-teman. Alhamdulillah tidak ada bau busuk, bahkan bau fermentasi pun tidak ada ya. Ini pure bau tanah teman-teman. Nah ini bau tanah. Nah, ini masya Allah ya. Kuasa Allah di sini, makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk kecil yang biasa kita tidak perhatikan, tapi ternyata memiliki dampak yang sangat positif bagi lingkungan teman-teman. Mereka bisa mengurai limbah-limbah organik ya, yang biasa kita buang,
kalau misalnya kita buang ke TPA, tempat pembuangan akhir, itu akan sangat bahaya teman-teman. Bisa jadi meledak ya itu TPA ya, karena akumulasi dari sampah organik yang begitu besar. Nah di sini mereka bisa solving semuanya, bisa memecahkan masalah mengenai sampah organik teman-teman. Oke, menarik ya. Setelah ini kita akan melanjutkan untuk memberi makan mereka dari sampah organik yang sudah kita racik teman-teman. Nah teman-teman, seringkali kita punya sisa-sisa ini ya, sisa-sisa sampah organik dari dapur, baik ibu kita maupun istri kita. Nah di sini saya tidak akan membuangnya, melainkan akan meracik untuk makanan para maggot. Nah di sini ada bakatul ya, kemudian ada sisa-sisa sampah, di sini ada toge sisa, kemudian ada apa ini sawi ya, kemudian di sini ada sisa dari kupasan buah pepaya ya, dan sampah organik lainnya. Nah, kita lihat di sini, mula-mula saya akan mencacah dulu ya. Ini berfungsi untuk memudahkan para maggot supaya bisa makan dengan cepat. Oke, kita cacah aja ya. Kalau skala besar mungkin ada mesin pecacah khususnya ya. Tapi di sini saya manual aja, pakai gunting. Oke. Alangkah baiknya teman-teman, walaupun ada maggot, jangan sampai menyisakan makanan. Nah, sebenarnya ini pun bisa diminimalisir ya. Oh iya teman-teman, untuk sampah yang sifatnya protein ya, mereka tuh suka banget teman-teman. Contohnya kayak sisa-sisa daging sapi atau daging-dagingan ya, bukan daging sapi aja. Misalnya kayak sisa kita habis makan daging ikan, atau misalnya sisa daging ayam ataupun apapun itu ya, termasuk tempe ya, kayak gini nih. Ini bekas irisan tempe, ini suka banget mereka teman-teman. Nggak perlu kita cacah dan olah, mereka itu udah langsung bisa cepat makan. Jadi kita langsungin aja ke sana. Kecuali kalau kayak misalnya sampah-sampah organik lainnya ya, nah ini dipermudah lagi sama kita dengan dicacah, kemudian kita kasih bakatul sampai lembab ya, supaya mereka lebih mudah makannya. Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya untuk daun-daunan kayak gini ya, kayak misalnya kulit-kulitan dari sampah organik, teman-teman bisa pakai juga takakura ya, dengan metode yang kemarin sudah kita pelajari. Nah ya, takakura juga bisa dimanfaatkan teman-teman. Jadi tinggal milih aja deh teman-teman lebih nyaman dengan takakura atau pemeliharaan maggot. Oh ya teman-teman, kasgot yang tadi kita panen itu bisa langsung dikasihkan ya, karena sifatnya tidak panas teman-teman, melainkan itu sudah seperti kompos ya, udah kayak tanah. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan ke tanaman teman-teman yang ada di rumah.
Udah ya? Oke teman-teman, yang tadi kita lihat sampah ada di sini, dan di sini. Nah, sekarang sudah hilang ya teman-teman. Beralih semuanya ke sini. Nah, ini yang sudah dicacah ya. Terus untuk yang bonggol-bonggol kayak gini, ini bisa kita simpan aja di sini, di medianya, di box-boxnya. Nanti juga lama-lama mereka akan makan ini, jadi jangan dibuang juga. Oke? Kayak gini ya, kayak ini bonggol pisang. Nanti tetap kita kasih juga, nah, cuman nanti belakangan aja. Oke? Setelah sudah dicacah, oh ya teman-teman, sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya sampah organik yang belum sampai membusuk seperti ini, kalau gini kan agak sedikit jijik ya. Nah teman-teman sebaiknya cacah dulu aja. Nah nanti kalau misalnya ada waktu luang, teman-teman langsung bisa kasih makan ke magotnya sendiri. Di sini saya pakai bakatul ya, karena fungsinya untuk menstabilkan agar tidak terlalu becek teman-teman. Karena kalau langsung cacahan dari sampah organik dimasukkan, nanti cenderungnya akan becek teman-teman di medianya. Nah, maggot itu sendiri sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi media yang becek, sehingga mereka seringkali memanjat ke atas ya, terus mencari tempat yang lebih kering. Nah, makanya saya pakai pakannya itu betul. Sekarang tambah air. Nah, sini kita aduk ya. Kalau misalnya teman-teman punya M4 ya, ini bisa difermentasikan dulu teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak ada pun apa, kita bisa tetap ngasih makan mereka. Ya, bila dirasa terlalu berair, tinggal ditambahin lagi bakatulnya ya. Oke, teman-teman, sudah jadi. Jadi kita bisa langsung ngasih ke para maggot ya. Cukup teman-teman.
Bayangin ya, saya 2 kresek sisa sampah aja ini udah gak cukup teman-teman. Nah, tapi saya punya ini ya. Ini bisa ditambahkan di sini. Ini banyak ya. Karena teman-teman, kalau maggot yang nggak dikasih makan, nantinya itu pupa atau prapupanya mereka itu akan kecil. Nah, itu berpengaruh terhadap produktivitas nanti pada saat mereka jadi lalat BSF, telur yang dihasilkan akan lebih sedikit daripada yang lainnya. Jadi kalau misalnya dari prapupanya saja sudah gemuk-gemuk ya, sudah panjangnya kurang lebih 22 cm, 1-2 cm, itu udah oke teman-teman. Dan nanti ketika jadi lalat BSF, telurnya akan maksimal teman-teman. Nah, itu dibahas ya waktu di pertemuan kedua pembahasan lalat BSF. Oke? Oke teman-teman, di penghujung video ini saya akan menyampaikan, alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan preventif atau perawatan terhadap box-box maggot ini. Nah, kita pilih-pilih mana yang prapupa atau pupa kita alihkan. Kemudian saya juga di sini ngambil kaskot-kaskotnya ya, karena saya juga perlu untuk tanaman saya. Ini bisa langsung teman-teman kasihkan ke tanaman masing-masing ya. Nah, kemudian saya juga di sini meracik berbagai macam sampah organik. Kemudian saya kasih makan deh mereka semua maggot ini. Nah, teman-teman jangan bosan untuk berikhtiar meredus sampah-sampah organik yang ada di rumah kita. Nah, dari 2 kresek yang tadi saya simpan ya, kemudian ada juga plus 1 box lagi itu sisa toge ya. Alhamdulillah bisa selesai dengan maggot-maggot ini teman-teman. Nah, ini sangat menguntungkan sekali bagi kita karena maggot ini selain maggotnya bisa digunakan untuk kebutuhan peternakan ya. Nah, kita juga bisa mengambil kasgot dan kita bisa mereduksi sampah organik kita yang ada di rumah atau yang ada di dapur, sehingga teman-teman fokus deh ke sampah anorganiknya, apa mau dimanfaatkan lagi, daur ulang lagi, atau misalnya dijadikan pot-pot tanaman, atau misalnya mau dijual atau yang lain sebagainya ya. Banyak sekali opsi teman-teman. Yang penting kita tanamkan, reduce sebesar mungkin ya sampah-sampah yang keluar dari rumah kita. Itu akan bermanfaat teman-teman untuk lingkungan kita yang kita cintai. Sekian kegiatan saya hari ini. Tunggu video-video yang menarik di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.